Alhamdulillahilladzi hadana lidinina al-islamil mubin wa anara lana as-siratal mustaqim wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan taufik, inayah dan maunah darinya jualah. Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian tadabbur kita surat Thaha yang insya Allah menginjak surat yang ini adalah surat yang ke-20, surat Thaha ayat yang ke-29. Subhanallah la ilma lana illa ma 'allamana. Maha suci Allah yang tidak ada yang kita ketahui, tidak ada ilmu yang kita miliki kecuali apa yang Allah ajarkan kepada kita semua. Baik, di ayat itu ini lanjutan dari ayat sebelumnya sebetulnya. Ketika Nabi Musa alaihissalam bermohon kepada Allah agar diberikan pertolongan berupa kekuatan dan ketajaman basirah, kemampuannya untuk berdakwah, mengajak Firaun supaya menerima ajakan tauhid ini. Kemudian juga ketika itu Nabi Musa berdoa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, yang biasa kita kenal. Lalu kemudian di ayat ini doa itu tersambung dengan satu permohonan lain. Nabi Musa alaihissalam bermohon kepada Allah di ayat 29, waj'al li waziran min ahli. Ya Allah, jadikanlah untukku seorang pendamping, wazir. Nah, wazir itu pendamping. Sekarang wazir itu istilah lain dari bahasa Arab itu, wazir itu terjemahnya adalah menteri. Presiden itu perlu menteri, itu menteri adalah pendamping atau pembantu presiden. Waziran min ahli, seorang menteri dari kalangan keluargaku. Mintanya begitu. Haruna akhi, yaitu Harun, saudaraku sendiri, saudara kandungku. Ushdud bihi azri, yang jadikan karena dengan keberadaan dia engkau menambah kekuatan pada diriku atas beban yang mungkin menjadi beban bagiku dirasakan untuk berdakwah ini. Itu begitu. Wa asyrikhu fi amri, dan jadikan dia sebagai syarikat, artinya penolong, yang mendampingi terus dalam segala urusan-urusan dakwahnya ini. Kay nusabbihaka katsira, agar kami bisa terus bertasbih kepada Engkau ya Allah. Mengingat Engkau, memuji Engkau. Wa nadhkuraka katsira, kami senantiasa menyebut Engkau, berzikir kepada Engkau. Innaka kunta bina basira, sesungguhnya Engkau adalah zat yang sangat tahu, memperhatikan, memonitor, melihat keadaan kami, kata Nabi Musa alaihissalam. Maksudnya Nabi Musa alaihissalam ini memperlihatkan keberadaannya yang engkau tahu sendiri, aku tidak pandai bicara, dulu lidahku keluh karena sebab aku masih bayi, ketajaman lidahku menjadi berkurang karena sebab menggigit bara api. Nah, makanya aku perlu bantuan saudaraku ini. Kita lihat keadaan ini, tafsirnya lebih lanjut. Talaba Musa min rabbihi an yu'inahu bi akhi Harun. Nabi Musa bermohon kepada Allah agar membantu atau memberikan pertolongan kepadanya berupa adanya seseorang yang membantu dirinya, yaitu saudaranya sendiri Harun. Fayaj'aluhu adudan lahu wa musa'idan. Maka Harun ini nanti akan menjadi
semacam anggotanya, bahagiannya dari dirinya, ya. Dan dia akan menolong, membantu Nabi Musa alaihissalam fi tablighi da'watillah, dalam menyampaikan dakwah Allah ini. Wa an yukrimahu bin nubuwah kama ja'alahu nabiyyan. Sebagaimana Allah juga banyak memberikan anugerah kepada Nabi Musa, di antaranya anugerah pemberian beliau sebagai seorang nabi. Liyastamirul khaira wal fadla fi ali Imran. Untuk terus melanjutkan kebaikan-kebaikan dan keutamaan-keutamaan yang ada pada keluarga Imran. Jadi Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun bersaudara itu merupakan keluarga dari Imran. Ya, bukan Imran Ali Imran di surah Ali Imran, ya, orang tuanya Maryam, berbeda. Tapi kebetulan namanya juga adalah Imran. Waj'alni waziran min ahli. Nah, itu ungkapan permintaan Nabi Musa. Jadikan untukku seorang saudaraku untuk menjadi pendampingku. Ya. Harun akhi, yaitu Harun, saudaraku. Dia minta langsung begitu. Nah, sebenarnya dikatakan di sini juga, laqad atala Musa su'lahu. Musa sebetulnya banyak sekali memohon, meminta kepada Allah. Wa basatu hajatahu, dan begitu luas, ya, boleh dibilang banyak sekali yang beliau minta kepada Allah. Wa kasyafa an da'fihi. Secara tidak langsung ini menunjukkan bahwa Nabi Musa adalah lemah. Orang yang banyak minta menunjukkan kelemahannya. Sosok yang diminta menunjukkan yang diminta itu kekuatannya. Wa talabal auna wa taisir. Nabi Musa minta pertolongan, minta kemudahan. Wa rabbuhu yasma'lahu, dan Allah Tuhannya mendengarkan. Permohonan Nabi Musa itu didengar semuanya. Wa huwa 'abdun dha'if fi hadrati maulahu. Allah tahu Musa adalah hambanya yang lemah di hadapan Allah yang maha kuat, di hadapan Allah tuannya, ya, majikannya. Katakanlah kalau kita adalah seorang budak di hadapan majikannya. Nabi Musa seorang hamba di hadapan Allah Tuhannya, dia tunjukkan kelemahan dirinya. Yunadihi wa yunajihi, selalu dia bermohon, selalu dia berdialog, selalu dia meminta kepada Allah. Wa huwa dzal karim al-mannan. Inilah sifat Allah Rabb kita, Tuhan kita. Zat yang pemurah, zat yang sangat mudah memberikan pertolongan, memberikan nikmat-nikmatnya kepada hamba-hambanya. La yuhjal dhaifuhu. Allah tidak menganggap permintaan Musa itu sesuatu yang memalukan. Jadi Allah tidak mempermalukan Musa. Ketika dia banyak minta, tidak dikatakan minta terus, misalnya begitu. Allah tidak mempermalukan Musa karena banyak meminta. Wala yuraddu sa'iluhu, dan tidak pernah ada permohonan yang Allah tolak maksudnya. Jadi tidak ada pernah permohonan Nabi Musa yang Allah tolak. Wala yubti'u alaihi bil ijabah. Allah tidak pernah berat untuk memberikan jawaban kemudahan, ya, permintaan Nabi Musa alaihissalam. Maka dari itu di ayat ke-36 kita bisa lihat kalimatnya adalah qala qad utita su'laka ya Musa. Wahai Musa, sungguh telah aku berikan kepadamu semua banyak permintaan-permintaanmu. Jadi, ya, kalau ayat 29 Nabi Musa minta tolong kepada Allah agar dijadikan seorang pendamping dari kalangan keluarganya. Di ayat 30 diperjelas, yakni saudaranya yang bernama Harun, adik kandungnya, ya. Usjud bihi azri, jadikan dia sosok, ya. Dengan keberadaan dia semakin kuat, semakin kokoh, ya, pendirian dia di dalam berdakwah ini, ya. Terasa beban ini jadi lebih ringan. Wa asyriqhu fi amri, dan jadikan dia terus mendampingi Nabi Musa kemanapun dalam tugas dakwahnya ini, termasuk berhadapan dengan Fir'aun. Kai nusabbihaka katsira. Ternyata ini punya maksud dan tujuan. Nabi Musa mungkin selama ini sudah berzikir, sudah bertasbih, sudah memuji Allah. Ternyata kalau orang soleh, semakin banyak permintaannya Allah kabulkan, semakin banyak
apa yang dia minta Allah ijabah, maka orang ini akan lebih banyak bertasbih kepada Allah. Orang ini akan lebih banyak ingat kepada Allah. Ini gambaran contoh seorang nabi. Jadi banyak minta, dia juga banyak bertasbih kepada Allah. Dan itu tujuan orang minta. Bukan banyak minta, justru malah melupakan zat yang diminta atau lupa kepada Allah. Innaka kunta basira, engkau selalu melihat kami, memandang kami. Dan tahu kalau kami ingkar, kami malah merasa besar, merasa sombong karena banyak kemudahan yang kau berikan kepada kami, maka itu tidak terjadi pada diri Nabi Musa alaihissalam. Bahkan Allah tidak mempermalukan Nabi Musa dengan banyak minta, ya, hanya disebutkan qad utita su'laka ya Musa. Engkau selama ini sudah banyak meminta, aku terima. Artinya Allah bersikap lapang, terbuka. Semua permintaanmu aku berikan wahai Musa. Seperti seorang ibu, seorang ayah kepada anaknya. Apa yang kau minta nak? Ayah mampu, ayah berikan. Ibu mampu, ibu berikan. Seperti itu gambarannya. Lalu kemudian kalimat ini seolah a'tainaka kullama sa'alta. Wahai Musa, aku akan berikan semua yang engkau minta. Wa ma talabta, semua yang engkau mohonkan. Walam nukhayyib raja'aka. Kami tidak akan melupakan, tidak mengindahkan semua harapan-harapanmu. Jadi harapan-harapanmu kami akan pedulikan, kami indahkan, kami perhatikan, kami dengar. Walam narudda du'aak. Kami tidak akan pernah menolak doa-doamu. Kami ijabah. Fadhhab anta wa akhuka Harun. Oleh sebab itu sekarang pergilah engkau dengan saudara engkau Harun. Bihadil mu'jizat al-bahirah, dengan mukjizat yang kuat yang telah aku berikan kepada engkau wahai Musa, berupa tongkat yang bisa berubah menjadi ular, berupa tangannya yang dimasukkan ke dalam badan dirinya, di bawah ketiaknya, dari dalam bajunya keluar menjadi cahaya. Pergilah kalian berdua dengan bawa mukjizat-mukjizat tersebut untuk menemui Firaun. At-Taghiyah al-Jabbar, sosok yang saat itu adalah yang sangat bersikap sombong, ya, yang sangat durhaka, yang hidupnya melampaui batas. Tsumma dzakarahu rabbuhu bi ni'amihi al-'idham. Kemudian pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Nabi Musa alaihissalam dengan begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepadanya selama ini. Wa alaihi al-jisan, bahkan bentuk secara fisik, karunia-karunia Allah begitu luas diberikan kepadanya. Hina kana tiflan radi'an, dulu bahkan waktu dia dalam keadaan sebagai seorang anak masih bayi kecil, ya. Khafat ummuhu alaihi minal qatl. Ini bentuk nikmatan yang Allah berikan kepada Nabi Musa dari sejak dia kecil. Dulu ibunya sangat takut terjadinya pembunuhan kepada Nabi Musa alaihissalam. Karena Nabi Musa alaihissalam waktu itu sebagaimana bayi Bani Israel yang terlahir pada zaman itu, semua bayi Bani Israel dibunuh. Maka sang ibu sangat takut tentang Nabi Musa ketika dia lahir sebagai laki-laki, dan ancaman pembunuhan itu mengintai setiap saat. Lianna Fir'auna kana yaqtulu kulla radhi' yuladu min Bani Israel. Karena Fir'aun memang membunuhi semua anak-anak dari Bani Israel yang masih menyusui. Fa'alhamahallahu an turdi'ahu. Kemudian Allah mengilhamkan, memberikan wahyu kepada ibunya Nabi Musa saat itu dalam bentuk supaya ibunya membesarkan Musa, mau menyusui Musa, ya, mau menjadikan Musa sebagai anaknya yang dipelihara terus. Awalnya begitu. Faida khafat alaihi min batsyi Fir'aun. Namun kalau ibunya takut terhadap ancaman siksaan Fir'aun berupa akan membunuh putranya itu, antada'ahu fi sunduk, maka hendaklah dia letakkan anaknya dalam sebuah kotak. Jadi ada kotak dibuat,
ya, kayak kita sebutnya keranjang gitu, ada tutupnya, tapi udara mudah masuk dari atas, bukan kotak tertutup yang tidak ada udara gitu. Suma talqa bihi, suma tulqi bihi fi nahrin Nil. Kemudian letakkan kotak itu dalam aliran sungai Nil. Sungai yang deras, sungai yang menyatu dengan laut begitu dekat. Karena sungainya besar dan bahkan kapal-kapal besar melewati sungai Nil. Sungai itu lebih luas daripada sungai Musi, ya, sungai Mahakam di Kalimantan, ya, sungai Musi di Palembang, itu semuanya lebih besar. Li'alla yaqtuluhu zabbaniyatus sifah, supaya dia terhindar dari upaya pembunuhan oleh orang-orangnya Firaun, ya, yang sangat bengis, yang ingin membunuh semua bayi-bayi itu. Wa basyaraha annallaha sayahfaduhu wa yar'ahu. Allah menjanjikan kepada ibunya Nabi Musa bahwa Allah akan menjamin keselamatannya, Allah akan memeliharanya, Allah akan melindunginya. Hal ini diabadikan di dalam Al-Quran di surat Al-Qasas, surat yang ke-28. Coba kita lihat ya, dari ayat 7. Ya. Ayat 7 di situ dikatakan, wa wahayna ila ummi Musa an ardi'ihi. Kami wahyukan kepada Nabi Musa, kepada ibunya Nabi Musa, supaya memelihara Nabi Musa, menyusuinya. Fa idza khifti alaihi, kalau kau takut, fa alqihi fil yam, maka letakkan dia di dalam aliran sungai Nil itu tadi. Wala takhafi wala tahzani, jangan takut, jangan sedih, jangan getar, jangan khawatir. Inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Kata Allah dalam surat Al-Qasas tadi, surat yang ke-28 ya, ayat 7. Kami, kata Allah, pasti akan mengembalikan Musa kecilmu kepadamu. Dan kami akan jadikan dia sosok Nabi yang menjadi pilihan Allah, menjadi utusan-utusan Allah yang seperti yang para Nabi utusan Allah lainnya. Nah, jadi itu bentuk nikmat besar yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Bahkan sejak beliau masih belum bisa berpikir, belum bisa meminta langsung, masih bayi, Allah kasih kenikmatan berupa dia selamat dari upaya pembunuhan dari orang-orangnya Firaun yang mencari setiap bayi laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel. Oleh sebab itu di ayat yang ke-37 Allah katakan, walaqad mananna 'alaika marratan ukhra. Dan kami pun memberikan kenikmatan berikutnya, kenikmatan yang lain kepada engkau wahai Musa. Id auhayna ila ummika ma yuha. Ketika kami wahyukan kepada ibumu itu apa yang pernah kami wahyukan untuk menyelamatkan dia saat itu, anik di fihi fit tabut, supaya membuat sedemikian rupa, menempatkan Nabi Musa dalam tabut. Tabut itu tadi kotak ya, peti. Faqdi fihi fil yammi, lalu letakkan itu di dalam aliran sungai. Taruh saja. Mungkin orang berpikir, termasuk ibunya Musa, nanti kalau diletakkan di situ bagaimana? Di situ setan ada bisikan kepadanya. Dalam sebuah riwayat itu dikatakan bahwa lebih baik anakmu kau tinggalkan ada padamu, bersamamu, kalaupun dia dibunuh, engkau lihat mayatnya dibunuh. Daripada engkau letakkan dalam peti, dialirkan di sungai Nil, dia akan jadi santapan ikan-ikan. Ya. Oleh sebab itu engkau tidak tahu kematiannya. Itu bujuknya setan, bisikan setan. Tapi ibunya diyakinkan oleh Allah dalam kalimat inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Kami, kata Allah, akan mengembalikan Musa kecilmu kepadamu. Pasti, kata Allah. Dan kami akan jadikan dia salah seorang rasul. Di ayat 39 itu bahkan Allah katakan begini, ya. Falyulqihif al-yamu bisahil. Letakkan dia dalam aliran sungai dan biarkan dia mengalir di bawah oleh sungai itu.
ya'khudhu aduwwun li wa aduwwullah, kata Allah. Nanti Nabi Musa itu akan diambil oleh musuhku, kata Allah. Firaun itu musuhnya Allah, ya. Wa aduwwullah, dan diambil oleh musuhnya Nabi Musa alaihissalam. Jadi Allah yang sudah bilang dia akan diambil oleh musuhku dan musuh Nabi Musa sendiri. Akan diambil oleh Firaun. Wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni, dan aku jadikan pada diri engkau wahai Musa ketika kau masih bayi sosok yang lucu, sosok yang nampak minta dikasihani, yang nampak sangat ingin dicintai. Akhirnya istrinya Firaun waktu itu sangat sayang dengan Nabi Musa alaihissalam. Itu maksudnya wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni. Aku berikan kepadamu kasih sayangku yang aku tunjukkan itu membuat istrinya Firaun itu mau memelihara engkau. Walitusna'a ala aini, dan engkau senantiasa dalam pandanganku. Jangan khawatir, ya. Saat itu Nabi Musa betul-betul akhirnya kita tahu diambil oleh istrinya Firaun. Dan di sini juga ada kalimat semacam riayatullah, monitoring dari Allah yang terus-menerus untuk menolong Nabi Musa alaihissalam. Riayatun wa himayatun li Rasulillah. Allah senantiasa menolong, memperhatikan, memperdulikan, memonitor keberadaan para rasulnya sampai akhirnya tugas dakwah mereka selesai. Itu semua nabi seperti itu. Sebagaimana nabi, kita pun juga orang-orang yang menegakkan kebenaran senantiasa dalam riayatullah wa himayatuh, dalam monitoring Allah, dalam penglihatan Allah, dalam perlindungan Allah. Kita dijaga, ya, ditolong senantiasa. Hadhihi riayatullahi li auliyaihi wa ahbabihi. Inilah bentuk pertolongan Allah kepada para walinya, kepada orang-orang yang dicintainya. Yaj'alu lahum minadh-dhiqi farajan. Allah keluarkan mereka dari sesuatu yang sempit, yang menyesakkan dada, yang berat, yang sulit, yang menderitakan diri mereka menjadi kemudahan, menjadi kelapangan, menjadi hal-hal yang melapangkan dirinya. Wa minasyiddah wal karbi najatan wa makhrajan. Dan dari segala macam bentuk kemelut yang menyusahkan mereka, tragedi yang membuat mereka terancam jiwanya sekalipun, Allah jadikan mereka selamat. Allah jadikan mereka jalan keluar. Allah berikan kepada mereka jalan keluar. Hahiya ummuhu tuhissu bil khatar. Fatasna'ulahu sunduqan wa tada'uhu fihi. Saat itu ibunya Nabi Musa merasa khawatir, ya. Meskipun akhirnya tetap dia lakukan, dia buat peti, diletakkan Nabi Musa dalam peti itu. Sumatarmi bisunduq fi lujjati nahrin Nail. Kemudian diletakkan dalam aliran sungai Nil yang deras saat itu. Hatta la yarahu al-asyrar. Sampai orang jahat tidak melihat. Jadi dia taruhnya dengan sembunyi-sembunyi di aliran sungai yang ketika kiri kanan dia sudah nggak ada orang, dia letakkan Nabi Musa alaihissalam bayi itu. Hina yaqtahimuna 'alaiha ad-dar liyadbahu tiflaha wa radi'aha. Sampai pokoknya orang-orang jahat, orang-orang yang menjadi utusan-utusan Firaun, pengawal-pengawal Firaun itu mencari semua bayi-bayi Bani Israel, mencari mereka, itu nggak ketemu. Karena semua rumah didatangi, semua rumah, ya, kalau bahasa kita digerebek, cari bayi laki, kemudian dibunuh. Walakin ayyanallah kanat tahrisuhu. Namun Allah menolong Nabi Musa alaihissalam dalam bentuk tadi dijaganya, ditolongnya setelah ibunya cukup melakukan sesuatu yang ikhtiar maksimal, yaitu membuat peti, meletakkannya dalam aliran. Setelah itu urusan Allah untuk menolong Nabi Musa berikutnya. Wa man kana fi himallah lam taqtulhu syiddah.
siapa yang senantiasa punya hubungan dengan Allah, ya, berdekatan dengan Allah, Allah pasti akan melindungi dia, Allah pasti akan menolong dia, Allah akan bisa menyelamatkan dia dari ancaman pembunuhan sekalipun. Walam tamtadda ilaihi yadun yabtishu, dan tidak akan bisa menyentuh tangan orang yang akan menyiksa dirinya itu. Mahma quwiyat qudratul fujjar, meskipun orang itu orang yang kuat, orang itu bersenjata, orang itu punya pedang, orang itu orang besar, namanya tentara-tentara Firaun itu orang besar. Wa kana hadzal amru tahqiqan li wa'dillahi bi hifdzihi wa najati. Inilah bentuk nyata, ya, bahwa Allah memelihara, Allah menjaga, Allah menyelamatkan orang-orang yang dekat kepadanya. Kama qala subhanahu wa ta'ala, dan sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran di surat Al-Qasas tadi yang kita baca, surat yang ke-28 ayat 7. Situ dikatakan, ibunya Nabi Musa mula-mula ada kekhawatiran, kata Allah, la takhafi wa la tahzani. Jangan khawatir, jangan takut. Inna radduhu ilaiki. Kami pasti akan mengembalikan Musa itu kepadamu. Janji Allah. Dan akhirnya kita dapati janji Allah itu adalah janji yang benar, yang ditepati. Sedikit kita lihat kejadian ini untuk menjadi bahan tafakur buat kita. Bahwa peristiwa ini menunjukkan kepada kita sesuatu yang sangat hebat, yang sangat luar biasa terjadi. Bayangkan, ketika Allah mengatakan wa alqaitu 'alaika mahabbatun minni wa litasna 'ala 'aini, ya, bahwa aku jadikan engkau wahai Musa menjadi sosok yang lucu, menggemaskan, membuat orang yang melihatmu akan mencintaimu. Enggak tega akan membunuhmu. Pasti akan memeliharamu, membesarkanmu. Dijadikan mereka punya rasa cinta yang kuat begitu melihat dirimu. Itu yang Allah katakan, Allah berikan kepada Nabi Musa rasa cinta yang kuat. Kalau kita bilangnya sinar cinta yang membuat orang yang melihat kita mencintai kita sepenuh hati. Itu yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam ketika masih bayi itu. Sehingga akhirnya bisa dipelihara oleh musuh Allah dan musuh Nabi Musa sendiri, yaitu Firaun. Kalau kita renungkan, ayyu karamatin a'dhamu min hadhil karamah. Apa kemuliaan, bentuk pertolongan Allah yang lebih hebat daripada bentuk kemuliaan dan kemurahan Allah menolong Nabi Musa semacam ini. Ayyu nikmatin adharu min hadhihi nikmah. Apakah ada kenikmatan lain di samping kenikmatan yang seperti ini? Dicari-cari untuk dibunuh, tapi kemudian dia justru diambil, dipelihara oleh orang yang mencari untuk membunuhnya. Dan Allah berikan pada dirinya Nabi Musa sinar cinta yang membuat orang yang melihatnya itu punya rasa kasih sayang yang kuat untuk menjaga dan melihara Nabi Musa alaihissalam. An yaj'alallah lahu min a'daihi. Bayangkan, Allah jadikan dia hidup di tengah-tengah musuhnya, bersama musuhnya. Man yahrizuhu wa yar'ah. Itulah bentuk orang yang kalau Allah akan lindungi dan akan pelihara, maka jaminannya Allah adalah pasti dia selamat. Bayangkan, wa fayatarabba fi baiti Firaun. Akhirnya Nabi Musa dipelihara, dididik di rumahnya Firaun, istananya Firaun. Al-adu, al-ladud, musuh yang nyata, musuh yang sangat kejam bagi Nabi Musa. Alladzi kana yuqattilu atfala Bani Israel, yang terus membunuhi waktu itu. Jadi bukan hanya membunuh satu dua. Yuqattil itu artinya membunuhi terus anak-anak bayi laki-laki dari kalangan Bani Israel. Karena belum ketemu dianggapnya siapa orang itu, pokoknya semuanya dibunuh dulu. Min ajli hadza tifl ar-radhi'. Padahal karena sebab sosok Nabi Musa. Sosok Nabi Musa yang dicari, semua jadi dibunuh. Nah, yang dicari itu adanya di istana justru. Jadi kalau bukan kebesaran Allah, bukan mukjizat Allah yang luar biasa kepada Nabi Musa alaihissalam, pertolongan Allah yang sangat istimewa kepada beliau, ini tidak mungkin bisa terjadi.
Akal sehat manusia tidak akan sampai melihat ini sebagai sebuah kenyataan yang mudah kita untuk cerna. Disinilah bahwa pertolongan Allah kadang di luar nalar atau akal manusia sekalipun. Apa yang mustahil bagi manusia, bagi Allah adalah sesuatu yang bisa terjadi. Ya. Sebagaimana dulu waktu kita bahas surat Maryam itu. Ya. Semuanya bagi Allah adalah mudah. Yang mustahil bagi Allah, yang mustahil bagi manusia, bagi Allah adalah tidak ada yang mustahil. Kemudian di sini lebih lanjut dikatakan tumaha huwa dayar'a hadza tifl wa yaghzuhu. Inilah akhirnya Firaun memelihara Nabi Musa kecil, memberikan makan, memberikan segala kebutuhannya, ya. Wa yahnu alaihi wa yuhibbuhu, ya, hubban syadidan. Dijadikan istri Firaun itu menjadi sosok yang sangat cinta kepada Nabi Musa alaihissalam. Ka'annahu waladahu. Faludzatu kabdihi. Jadi Nabi Musa seperti anak kandungnya, seperti buah hatinya, ya. Jadi orang yang sangat betul-betul terpuaskan keberadaannya yang belum punya anak itu dengan keberadaan Nabi Musa alaihissalam. Ya lil qudrah al qadirah allati taj'alun nafs tuhibbu aduwaha. Wahai Allah yang maha pengasih, maha penyayang, maha kuasa, maha berkehendak. Engkau telah menjadikan sosok musuhmu mencintai orang yang dimusuhinya. Musuh Allah Firaun sekaligus musuh Nabi Musa alaihissalam mencintai musuhnya. Kalau bukan karena karunia Allah, ini mustahil terjadi. Musuh mencintai musuhnya. Orang yang sangat kejam mencintai orang yang dicari-carinya. Ya. Nah, ini adalah bentuk kuasa dan kehendak Allah yang luar biasa. Faya'isu Musa fi qasri Firaun. Itulah akhirnya Nabi Musa hidup di istananya Firaun. Mu'dhaman wa mubajjalan la tamtad ilaihi yadun bisu'. Betul-betul dengan kemurahan, dengan kenikmatan, dengan penghormatan, keagungan dari Firaun, ya, keluarganya kepada Nabi Musa. Tidak pernah ada hal yang buruk menimpa Nabi Musa alaihissalam. Dia kayak anak manja gitu, dimanja, disayang luar biasa. Wa kullu hadza min sun'illahi wa tadbirih. Inilah bentuk karunia Allah, inilah bentuk perencanaan. Allah punya rencana, tadbir, ya, perencanaan Allah, dan itu yang pasti menang. Ya. Walutfihi wa in'ami. Inilah bentuk kelembutan Allah dalam mengasihi hambanya, bentuk pemberian karunia yang besar dari Allah kepada hambanya. Ya. Kalimat wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni. Ini luar biasa ini. Aku berikan kepada engkau wahai Musa rasa mahabbahku. Jadi mahabbahnya Allah. Yang Allah itu dicintai oleh kita, hambanya dicintai oleh para rasul, dicintai oleh kita semua makhluknya. Maka Nabi Musa jadi sosok yang dicintai oleh keluarga Firaun. Itu begitu. Dan lebih istimewa lagi kalau kita lanjut ayat berikutnya. Tahrimul maradhi alaih. Allah haramkan Nabi Musa dari ibu susuan manapun. Ya, berlanjut kisah surat ini, ya, kisah Nabi Musa dalam surat ini dengan menceritakan kesempurnaan karunia Allah yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Haitu mana Allahu anhu qabula sadiyal murdi'ah, yaitu dalam bentuk Allah mencegah semua, ya, ibu-ibu yang datang untuk mau menyusui Nabi Musa alaihissalam itu, Allah takdirkan Musa menolak semua ibu susuan itu. Kan kalau bayi biasanya karena lapar siapapun dia mau. Itu biasanya bayi begitu. Ya. Kita saja kalau punya anak, ya, istri kita sedang menyusui anak, lalu kemudian main ke rumah kakak kita, saudara kita misalnya, kakak kita, ya, karena sayangnya dia juga ingin menyusui anak kita misalnya, dia susui, biasanya anak itu mau.
Kayak Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disusui oleh Halimatus Sa'diyah, mau. Anak kecil umumnya mau. Tapi untuk kasus Nabi Musa alaihissalam, case tersendiri. Allah jadikan Nabi Musa menolak ibu susuan manapun. Ibu susuan yang orangnya bersih, yang orangnya baik, yang orangnya sehat, yang segala macam. Itu semuanya ditolak oleh Nabi Musa alaihissalam. Beliau menolak sadiu. Tadi itu dibahasakan maksudnya buah dada untuk menyusui Nabi Musa alaihissalam. Dia tolak semuanya. Hatta yahdha bi irda'i ummihi lahu. Sampai akhirnya Allah ingin membuat pembuktian kepada ibunya Nabi Musa alaihissalam bahwa ibunya akan melihat Nabi Musa alaihissalam langsung. Karena tadinya dalam surat Qasas itu diceritakan ibunya Nabi Musa sempat mau membongkar rahasia ini. Hampir karena kasih sayangnya kepada Nabi Musa yang juga begitu kuat, dia ingin cerita, "Hei Firaun, itu anakku yang kau pelihara." Hampir dia ingin terbuka begitu. Setelah dia tahu bahwa kakaknya ikut memonitor Nabi Musa waktu dialirkan di sungai, ternyata masuk ke istana. Jadi kakak kandungnya Musa yang wanita itu tahu. Dan dia memberitahu kepada ibunya bahwa Musa itu dipelihara oleh Firaun. Nah, akhirnya di sini janji Allah kami akan kembalikan Musa. Ini Allah buktikan. Susu yang lain ditolak oleh Nabi Musa. Dan akhirnya kakaknya datang. Ihtamsi ukhtuka. Ingatlah ketika saudaramu wahai Musa. Ini cerita Allah kepada Musa. Ini konteks ayat ini ya. Dialognya adalah Allah berbicara kepada Nabi Musa. Mengingatkan begitu banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Hei ingat Musa. Dulu ketika engkau kecil, aku haramkan dari menyusui siapapun. Akhirnya saudara perempuanmu datang. Fatakulu, dia datang menghadap Fir'aun dan mengatakan begini. Hal adullukum ala man yakfulu? Maukah kalian aku tunjukkan kepada orang yang bisa menyusui bayi ini? Bisa mengurus bayi ini dengan baik? Yang ternyata adalah ibunya. Maka Allah bilang, faraja'naka ila ummika. Kami kembalikan engkau wahai Musa kepada ibumu. Kata Allah. Kay taqarra 'ainuha wa la tahzan. Agar ibumu tidak terus bersedih, tidak terus menangis, tidak terus meneteskan air mata. Wa qatalta nafsan fanajainaka. Nikmat yang berikutnya yang aku berikan kepada engkau adalah engkau pernah membunuh seseorang dari kalangan orang Mesir asli Kipti itu. Fanajainaka minal gham. Kami selamatkan engkau dari kesusahan itu. Engkau bingung harus kemana? Lalu engkau aku tolong untuk pergi hijrah ke Madian. Wa fatannaka futuna. Dan banyak kemudian setelah itu ujian-ujian dariku aku berikan kepada engkau wahai Musa. Karena nikmat yang aku berikan kepadamu begitu banyak, maka aku pun memberikan ujian-ujian kepadamu. Ya. Falabithta sinina fi ahli Madian. Maka ketika bahagian dari ujian itu adalah bentuknya engkau tinggal harus sampai bertahun-tahun di keluarga Madian, keluarga Nabi Syuaib itu, sampai 10 tahunan. Tsumma ji'ta ala qadarin ya Musa. Kemudian engkau sekarang datang dalam bentuk sosok yang sudah punya kemampuan. Kemampuan untuk mengajak Firaun kembali kepada ajaran Allah, kembali kepada ajaran Islam ini. Ya. Kita lihat ya. Bunyi ayatnya demikian, "Tsumma ji'ta ala qadarin ya Musa." Para mufassirun, para mufassir tafsir ayat ini itu mengatakan begini. Lamma taqatahu alu Fir'aun ja'ala ya la yuqbalu sadiyu imra'atin. Ketika Fir'aun akhirnya memelihara ya bayi Musa kecil waktu itu, kisah Nabi Musa waktu kecil itu, Allah menjadikan perempuan manapun tidak berhasil menyusui Nabi Musa. Di anna Allah harrama alaihi al-maradi, karena Allah mengharamkan ibu-ibu susuan itu menyusui ya, Nabi Musa. Jadi Allah jadikan Nabi Musa menolak susuan manapun itu karena Allah yang mengharamkan untuk tidak terjadi ibu-ibu lain yang menyusui Nabi Musa alaihissalam. Fabaqiyat ummuhu ba'da ilqaihi fil yammi maghmumah.
Saat itu, waktu Nabi Musa ditinggalkan, ibunya adalah sosok yang penuh kesedihan, kekhawatiran tentang keberadaan Nabi Musa waktu dialirkan ke sungai. Fa'amarat ukhtahu ya antatabi'a khabar. Saat itu ibunya menyuruh saudara perempuannya Nabi Musa untuk mengikuti kemana keberadaan Nabi Musa alaihissalam. Falamma wasalat, maka tatkala akhirnya sudah tiba di sebuah tempat, ila baiti Fir'aun, yaitu tempatnya rumah Fir'aun atau istana Fir'aun, wara'athu la yaqbalu tadiya ahadin. Ya akhirnya kakaknya melihat Musa menolak ibu susuan manapun. Qalat, akhirnya dia punya usul, singkat cerita, kepada Fir'aun, hal adullukum alam ra'atin ya, aminatin fadilatin. Maukah kalian aku tunjukkan kepada seorang ibu, seorang wanita yang sangat jujur, yang sangat amanah, yang sangat baik, yang sangat punya kelebihan untuk bisa menyusui Musa ini. Tata'ahad lakum irda' hadha tifl. Ya. Mereka sudah terlanjur membutuhkan ibu ini, ibu yang menyusui ini. Maka mereka terima usulan itu. Fatalabu minha ihdharuha. Maka mereka minta, maksudnya istrinya Fir'aun dan semuanya minta agar dihadirkan perempuan itu. Fa'atat bi ummi Musa. Dengan takdir Allah yang didatangkan itu adalah ibu kandung Nabi Musa alaihissalam. Falamma akhrajat thadyaha iltaqamahu. Begitu ibunya mengeluarkan buah dadanya untuk disusui oleh ibunya menyusui Nabi Musa, langsung Nabi Musa istilahnya menghisap susu ibunya itu saat itu langsung. Jadi langsung, kalau yang tadi semuanya ditolak, ini langsung iltaqamahu, langsung disergap begitu. Fafarihat zaujatu Fir'aun farhan syadidan. Saat itu istrinya Fir'aun senangnya bukan main. Ternyata Musa bisa selamat. Ada ibu yang mau menyusui dia dan berhasil menyusuinya. Qalat laha, bahkan istrinya Fir'aun bilang begini, takunina huna ya ma'iya fil qasr liirdai hadha tifl. Wahai ibu, tinggallah engkau di istana bersamaku ini supaya engkau bisa menyusui bayiku ini seterusnya. Nah, itu kata istrinya Fir'aun. Sampai begitu dia bilang, ya. Faqalat la astati' an atruka baiti wa auladi. Awalnya ibunya bilang begini, aku tidak bisa meninggalkan ya rumahku dan anak-anakku yang lainnya. Walakin akhadahu min ma'i wa atil baina kulli hin, ya. Tapi ya, karena aku gak bisa itu semua, ya. Kalau boleh biarkan aku, ya, katakanlah bolak-balik, atau dia bawa keluarganya ke istana untuk supaya mudah menyusui Nabi Musa alaihissalam. Faqalat, na'am. Akhirnya dikabulkan permohonannya, ya. Dia tinggal pilih yang mudah mau bawa bersamanya. Akhirnya yang dikabulkan adalah Nabi Musa alaihissalam dibawa oleh ibunya ke rumahnya. Jadi tadinya karena alasan ibunya adalah dia meninggalkan anak yang lain di rumahnya, kalau bolak-balik itu juga cukup jauh, palingan pilihannya dia tinggal di istana. Tapi yang dia minta bukan itu. Yang dia minta kalau bisa dia diizinkan bawa bayi ini ke rumahnya. Ya, sehingga dia pun bisa menjaga anak-anaknya. Jadi seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disusui oleh Halimatus Sa'diyah, dibawa ke rumahnya Halimatus Sa'diyah. Saat itu diizinkan oleh istrinya Firaun. Bayangkan si ibu ketemu anaknya di rumahnya sendiri. Bukan di sana, bukan di tempat lain. Wahsanat ilaiha ghayatul ihsan. Betul-betul terjadi apa yang menjadi kebutuhan manusia, tujuan manusia berkasih sayang dengan anaknya itu terwujud. Falidzalika qauluhu ta'ala faraja'naka ila ummika kay taqarra 'ainuha wa la tahzan. Dari situlah ayat Allah yang dalam surat Al-Qasas ada kalimat berbunyi, kami kembalikan akhirnya Musa kecilmu itu kepada engkau wahai ibu. Bahasa Allah kepada Musa begini, faraja'naka wahai Musa, akhirnya ketika engkau bayi itu kami kembalikan engkau kepada ibumu. Ya.
kai taqarru ainuha, supaya ibumu tidak terus bersedih, tidak terus menangis. Ya. Nah, ini membuktikan janji Allah adalah benar kepada ibunya waktu itu. Tsumma qala ta'ala, kemudian kisah berikutnya, kisah tentang pembunuhan. Wa qatalta nafsan fanajjaynaka minal gham. Engkau waktu itu pernah membunuh seseorang. Ada dua orang berkelahi, engkau tidak tahu siapa mereka, enggak taunya yang satu adalah kalangan Bani Israel, yang satu kalangan orang Kipti asli Mesir. Engkau cuma sekali pukul orang itu karena niatnya mau menolong orang itu yang kalah dalam perkelahian itu, sekedar pukul yang ringan, tapi ternyata kau orang yang kuat, sekali pukul mati orang itu. Ya. Falajainaka minal gham, saat itu kami menolong engkau, kami selamatkan engkau dari ketakutan semacam itu, dari takut dibunuh lagi atau takut dia dapat hukuman, ya, karena membunuh orang lain, ya. Wadzalika hinama kabbara wa syabba fi qasri Fir'aun. Itu tatkala dia sudah dewasa, sudah remaja, ya, usia remaja. Ya, kalau kita bilang remaja lah gitu, sudah mulai besar dan dia mulai remaja. Tsumma nazala al-Madinah, yauman fawajada fiha, ya, rajulaini yaqtatilan. Satu saat dia turun keluar dari, karena dia udah remaja, keluar dari istana, melihat ada orang berkelahi berdua. Ahaduhuma Israili wal akhar Qibti. Salah satunya adalah Israeli, Bani Israel, salah satunya ada orang Qibti. Fasta'anahu al-Israili ala khasmih dhalim. Orang yang dari kalangan Israel, Bani Israel itu minta tolong, ya, supaya dia tidak dianiaya oleh orang Qibti yang zalim itu. Fawakazahu Musa biyadihi, ya, fakharra sari'an. Nabi Musa cuma kayak sekali pukul begitu istilahnya, sekali pukul, walam yakun yatwi qatlahu, dia nggak berniat membunuhnya, nggak berniat, hanya sekali pukul, maksudnya supaya dia hentikan, ya, kezalimannya kepada orang ini. Inna makana yanwi daf'ahu, niatnya hanya untuk menolak orang itu, mencegah orang itu dari melakukan aniaya kepada orang dari kalangan Bani Israel tadi. Wa kana qada'ullah, apa yang terjadi itu adalah ketetapan Allah. Sekali pukul itu mati karena Allah yang menghendaki itu, supaya jadi bagian dari jalannya skenario Allah, perjalanan Allah tentang kisah Nabi Musa alaihissalam ini. Begitulah dalam hidup ini, terkadang kita ada naik, ada turun, ada sedang, ada kegembiraan, ada kesedihan, semuanya dalam perencanaan Allah. Sebelum kita sampai kepada ujung hidup, sebelum kita sampai wafat, maka semua ini adalah skenario Allah dalam kehidupan kita yang kita tidak tahu. Kadang mendapatkan kesenangan, ada pertolongan Allah, kadang mendapatkan kesulitan, ada ujian, ada cobaan, dan seterusnya. Kemudian kita lihat lebih lanjut, ya. Fadzakarahu rabbuhu bi ni'matihi alaihi. Di situ Allah ingatkan tentang nikmatnya menolong Nabi Musa saat itu. Idhadahu ilal istighfar. Saat itu Allah menolongnya mula-mula dengan supaya dia beristighfar. Fasarraha sadrahu bihada. Mulai dadanya sedikit lapang ketika dia bilang istighfar, astagfirullah. Karena kalau melakukan suatu kesalahan kita istighfar, kita bisa relatif lebih tenang. Wa najahu minal ghammi, dan Allah selamatkan dia dari ketakutan, kesedihan tentang pembunuhan tadi itu. Lalu kemudian Allah katakan pada kalimat di ayat berikutnya, ayat 41, wa fatannaka futuna. Artinya, ibtalainaka ibtila'an aziman bi anwa'in minal mihan. Kami, kata Allah, akan membuat cobaan-cobaan kepada engkau dengan cobaan-cobaan yang banyak, yang besar, bermacam-macam cobaan akan Anda engkau alami setelah ini. Falabithta sinina fi ahli Madian. Seperti diantaranya, engkau tinggal sampai 10 tahun di negeri Madian. Itu bukan enak tinggal di situ. Dia berbakti, dia menolong seorang tua yang sudah tidak mampu lagi mencari nafkah, ya, anaknya akhirnya yang bekerja mencari nafkah. Lalu kemudian Nabi Musa sebagai mas kawinnya bekerja untuk penghidupan keluarga itu, ya. Makasat sinina, makasta, engkau tinggal saat itu sinina, bertahun-tahun, adidah, ya, lama, inda Syuaib fi ardi Madian, pada sisi Nabi Syuaib di negeri Madian. Tsumma ji'ta ala qadarin ya Musa. Kemudian
Ya, ujung ayat 40 itu berbunyi summa ji'ta ya ala qadarin ya Musa ai ji'ta ala mau'id muhaddad ya wa waqtun muqaddar lirrisalah wan nubuwah. Kemudian kau muncul setelah 10 tahun itu dalam rangka sebagai orang pilihan Allah yang punya tugas dakwah, tugas menyampaikan risalah. Jadi itu skenario Allah. Nabi Musa seperti itu kejadiannya, dia membunuh. Kemudian dia akhirnya tinggal di Madian. Setelah di Madian dia seperti membangun kekuatan, ya, membangun kesabaran dirinya, hidup dalam susah payah bersama dengan orang-orang yang kesusahan di Madian waktu itu, karena bukan orang yang sejahtera banyak, bukan orang yang kaya, ya. Nah, kemudian Nabi Musa kemudian mengajak istrinya yang kemarin dalam ayat-ayat awal itu, ya, ayat 20-an itu Nabi Musa melihat ada cahaya dan meminta istrinya untuk tinggal di bawah, ya, dia ke atas untuk melihat cahaya itu, dan disitulah dia mulai bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya, ini paling tidak kalau kita ingin catat, ini dalam tafsir dicatat ada 7 macam bentuk cobaan hidup yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam. Zakar ta'ala min ya minanihi, Allah menyebutkan di antara cobaan-cobaannya wa fadlihi ala rasulihi wa kalimihi Musa alaihi salam, ya, sekaligus karunia Allah yang akhirnya dengan cobaan itu ada pertolongan Allah kepada Nabi Musa alaihi salam, sosok kalimihi, sosok yang bisa selalu langsung diajak berbicara oleh Allah kepadanya. Tercatat paling tidak ada 7 hal, ya, 7 hal yang menjadi ujian cobaan hidup beliau ketika hidup dalam tugas dakwah ini. Yang pertama, al-minnatul ula, ujian yang pertama. Hifzuhu min dzulmi fir'aun wa batshihi wa tarbiyatihi ma'ahu fi qasrihi. Yaitu Allah memelihara dia di sisi orang yang zalim, yang akan menyiksanya, bahkan akan membunuhnya. Dia dididik, ya, bersama oleh orang yang memusuhinya itu di istananya. Dan itu dikatakan dalam ayat falyuqihil yamu bisahil ya'khudhu aduwwul li wa aduwwullah. Ya, letakkan dia dalam sungai itu, biarkan sungai itu mengalir membawanya kemana, akhirnya diambil oleh musuh Allah, musuhnya Musa. Itu cerita itu tadi. Itu ujian pertama pada diri Nabi Musa alaihissalam. Ya, ya ini ujian yang akhirnya jadi pertolongan, jadi kenikmatan maksudnya. Ini dikatakan di sini al-minan. Minan ini bukan imtihan, ya. Imtihan itu ujian semata, tapi kalau minan ujian yang akhirnya berhasil dengan pertolongan Allah. Jadi ujian yang Musa mendapatkan kenikmatan. Boleh diartikan kenikmatan-kenikmatan. Wal minnatu tsaniyah. Ya, ujian yang akhirnya menjadi kenikmatan yang kedua adalah ilqa'u Allah al-mahabbah fi qulubin nas lahu hatta kana yuhibbuhu kullu man ra'ahu, ya. Di mana Allah memberikan kepada Nabi Musa kecintaannya pada diri Nabi Musa, sehingga hati manusia mencintai Nabi Musa, termasuk hatinya Fir'aun dan istrinya Fir'aun itu mencintai Nabi Musa untuk mau memeliharanya. Ada rasa tega mereka. Itulah pada kalimat walqaitu alaika mahabbatan minni. Kenikmatan yang ketiga, ujian yang akhirnya menjadi kenikmatan yang ketiga adalah hifzullahi wa kallahu wa riayatuhu lahu ma'a kamalir riayah wa himayah. Yaitu Allah selalu menjaganya, memeliharanya, memonitor perjalanan hidupnya, ya, sampai dia sempurna dalam perlindungan Allah, ya, dia terselamat sampai dia dewasa, ya. Sebagaimana firman Allah, walitusna'a ala aini. Engkau dibuat sedemikian rupa sebagai sosok yang terus dalam pengawasanku, kata Allah. Wal minnatur rabi'ah, ujian yang menjadi kenikmatan yang keempat, ya, itu adalah i'adatu ila ummihi li'irdaihi ma'a ghayatil ijlal wal ikram. Pengembalian Musa kecil kepada ibunya, yang akhirnya bisa menyusuinya dengan bebas, bahkan dibawa ke rumahnya. Itu adalah bentuk kekuasaan, keagungan, dan kemurahan Allah kepada kita hamba-hambanya. Itu yang diisyaratkan dalam ayat
faraja'naka ila ummika kay taqarra 'ainuha wa la tahzan. Yang kelima, ya, al-minnatul khamisah, kenikmatan yang kelima, inja'uhu minal qatl ba'da qatlihi li rajulin min hasiyati fir'aun wa ilaihil isyarah bi qawlihi ini. Allah selamatkan dia dari satu pembunuhan ketika dia membunuh seseorang yang merupakan saudaranya, maksudnya keturunan ataupun sukunya Firaun, yaitu Kipti tadi, ya. Itu disyaratkan dalam ayat wa qatalta nafsan fanajainaka minal ghammi, ya. Kami selamatkan engkau, ya, dari kesulitan, kekhawatiran setelah pembunuhan. Wal minnatus sadisah, ya, kenikmatan yang keenam yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam, ikramuhu bin nubuwah war risalah ba'da audatihi min ardi Madyan. Allah jadikan dia dengan kemurahan Allah menjadi sosok yang menerima nubuwah, kenabian, menerima kerasulan setelah dia selesai dari bermukim di Madyan. Sebutan dari Madyan, Allah pilih dia sebagai seorang rasul. Itu dalam kalimat falabithta sinina fi ahli Madyan tsumma ji'ta ala qadari ya Musa. Itu kalimat itu menerangkan bahwa Nabi Musa setelah bertahun-tahun tinggal di Madyan akhirnya kembali ke Mesir. Wal minnatus sabi'ah, kenikmatan yang ketujuh adalah istifa'ullahi lahu bitaklim wa takhsisuhu bil qurbi wa takrim wa ilahil isyar biqauli wastana'tuka li nafsi. Kenikmatan yang ketujuh yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam adalah Allah memilihnya menjadi sosok yang selalu bisa berdialog dengan dia langsung. Dia disebut kalimullah. Khusus buat dia supaya lebih dekat kepada Allah, Allah bicara langsung dengan Nabi Musa alaihissalam. Itu dikatakan dalam ayat wastana'tuka li nafsi, kami buat engkau sedemikian rupa menjadi orang yang terpilih, ya, dariku, kata Allah, untuk hidup bersamaku. Ikhtartuka min bainil khalqil likalami kama qala subhanahu wa ta'ala wa kallamallahu Musa taklima. Aku pilih, kata Allah, di antara sekian umat manusia yang bisa berbicara langsung dengan aku. Itulah yang aku katakan dalam ayat yang lain, di ayat yang lain, yaitu wa kallamallahu Musa taklima. Inilah barangkali para jemaah sekalian apa yang ada dalam ayat dari surat At-Toha yang kita bahas dari ayat ke-29. Ini alhamdulillah kita sudah menginjak sampai ayat yang ke-40 berarti. Ya. Jadi berikut insya Allah kita akan lanjut surat ayat yang ke-41. Demikian barangkali para jemaah sekalian, mudah-mudahan, jadi ini karena ada mengandung kisah, jadi luar biasa. Sebelum saya akhiri, ada kejadian dulu ketika pelajaran tentang Musa ini, ketika Aisyah, istri Nabi kita Muhammad SAW, beliau dari selesai dari Tanim waktu umroh, ketika beliau haji umroh dari Tanim, dalam perjalanan menuju Mekah, beliau mendengar ada suara orang-orang Arab Badui. Orang Arab Badui itu bercerita begini, bertanya kepada teman-temannya, tahukah kalian siapa orang yang paling bagus dengan saudaranya, yang melakukan sesuatu kehidupan yang bisa menolong saudaranya? Siapa di antara kalian yang tahu? Siapa orang yang pernah menjadi penolong saudaranya yang terbaik? Saat itu begitu kalimatnya. Man, ya, siapa yang menjadi orang yang asbahu li akhihi, yang paling dekat menjadi sahabat bagi saudaranya sendiri? Saat itu tidak ada yang tahu, nggak ada yang menjawab. Akhirnya orang yang bertanya itu menjawab. Kalau kalian nggak tahu, dia kemudian mengatakan, itu adalah Nabi Musa alaihissalam ketika dia menolong saudaranya Harun. Dia nggak cari siapa-siapa, dia cari saudaranya sendiri, dan itu berarti dia menolong saudaranya untuk supaya menjadi sosok pilihan Allah juga, selamat bersama dia, ya. Itu yang kalau kita terkandung dalam kalimat ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Nabi Musa mengajak keluarganya supaya terselamatkan seperti dirinya dari siksa api neraka dan menjadi
di antara para rasul utusan Allah, dan ini sebuah keistimewaan. Dan itu yang dilakukan oleh Musa alaihissalam. Saat itu Aisyah mengatakan, shadaqo hadzal rajul, benar orang itu. Nah, tapi lewat ya dari waktu dia mau umroh itu dari Tanim mau ke arah Masjidil Haram. Itu begitu. Itu ada riwayat dari Ibnu Abi Hatim yang diceritakan demikian, itu untuk menunjukkan bahwa Nabi Musa alaihissalam adalah memang sosok yang juga sangat peduli kepada keluarganya. Sampai akhirnya ketika saudaranya itu punya kesalahan, ya tidak berhasil untuk menolong, tidak berhasil untuk menolak ya upaya Samiri membuat patung berhala anak sapi yang hanya disembah oleh sebagian orang Bani Israel waktu itu. Dia kalah karena dia didesak, dia dipaksa. Nabi Musa sempat marah, tapi ternyata dia yang di atas kebenaran, karena memang dalam kondisi seperti dia, siapapun mungkin tidak bisa melawan saat itu. Karena orang takutnya cuma dengan Nabi Musa alaihissalam pada waktu itu. Demikianlah barangkali para jemaah sekalian. Ya. Baik, kita tutup dengan doa sama-sama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lana warhamna waghfir warham aba'ana wa ummahatina wa ikhwanana muslimin wa man awsana bidu'a. Rabbana asrif anna su'a bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka 'ala ma tasya'u qadir. Ya Rabb, Tuhan kami, jauhkanlah kami dari hidup yang bermaksiat kepada Engkau dengan cara apapun yang Engkau kehendaki kami untuk menghindarkan diri dari maksiat. Engkau tolong kami, Engkau bantu kami supaya kami jauh dari perbuatan maksiat kepada Engkau ya Allah. Allahumma ahyina mu'minina ta'i'in wa tawaffana muslimina ta'ibin wa alhiqna bis salihin waj'alna mimman ya'khudhul kitaba bil yamin waj'alna yawmal fasl akbari aminin wa adkhilna bi rahmatika wa karamika fi jannatin na'im wa najina bi afwika wa hilmika minal adzabil alim. Ya Barru ya Karim ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, Rabb Tuhan kami, hidupkanlah kami dalam sisa umur kami sebagai hamba-Mu yang mukmin, yang taat kepada Engkau ya Allah. Wafatkan kami nanti dalam keadaan sebagai seorang muslim yang telah bertaubat kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, satukan hati dan jiwa kami untuk bersama berjamaah dengan orang-orang yang saleh. Selamatkan kami di saat terjadi huru-hara kiamat yang dahsyat. Jadikan kami termasuk di antara hamba-hamba-Mu yang menerima kitab dari sebelah kanan mereka, yang berarti tanda kebaikan dan keselamatan. Ya Allah, Rabb Tuhan kami, masukkanlah kami dengan rahmat dan ridha-Mu ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan dan keabadian. Dan jauhkanlah, selamatkanlah, hindarkanlah kami ya Allah dengan maaf dan ampunan-Mu daripada jilatan siksa api neraka yang penuh dengan penderitaan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua, merahmati kita semua sampai akhir hayat, dan kita ketemu lagi di kajian online dan offline sekaligus 22 September. Demikian saya pamit semuanya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.